Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dimas. Diskusi itu memang asik karena coba di podcast ini kita akan membahas suatu hal yang menarik dari kacamata anak muda. Ya, teman-teman semuanya, kali ini kita akan bahas suatu hal yang sangat seru sekali teman-teman. Karena akhir-akhir ini mungkin teman-teman yang sekitar UIN Semarang pernah melihat nih teman-teman komunitas yang pakai rompi. Rompi itu warna kuning gitu. Pernah di jalan waktu itu minta sumbangan mungkin bagi menemui. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam sebenarnya mereka ini siapa sih gitu dan mereka tujuannya apa. Kali ini udah hadir bersama saya narasumber salah satunya Zaiful Fauzan, anggota dari Gampi Community. Ya, gimana Zan kabarnya? Untuk sekarang Ya, alhamdulillah baik. baik. Sebenarnya aku tuh mau ngomongnya bahasa Padang teman-teman. Soalnya kita sama-sama orang Padang gitu. Bahasa apa aja Zan? Alhamdulillah elok. Tapi gak. Soalnya kalau kita bahasa Padang jadi orang nggak paham. Nah, jadi kalau di Gampi posisinya sebagai apa Zan? Alhamdulillah saya dipercaya untuk sebagai koordinator dalam bidang kependidikan. Oh, koordinator di bidang kependidikan. Kita santai-santai aja ya, soalnya Oke. gimana ya teman-teman, kalau teman-teman tahu, aku tuh sama Fauzan tuh udah kenal dari SD, SMP bareng, SMA bareng, kuliah satu jurusan, bareng jadi semua. jadi kayak ngobrol kayak gitu sebenarnya agak canggung, karena kita tuh ya, Agak canggung saya bahasa Indonesia gitu. Bila enggak apa-apa. ya kalau sebarang kan nggak enak. Betul. Nah mungkin ya Fauzan ini juga jadi pertanyaan bagi banyak orang ya. Kemarin mungkin ada beberapa yang melihat ada minta sumbangan waktu itu untuk korban bencana gempa ya. Betul. Ada lahirnya komunitas Gampi. Sebenarnya Gampi itu nih apa sih sebenarnya gitu? Oke, untuk teman-teman ketahui, untuk sahabat Dimas ketahui ya. Ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan Gampi itu apa dan tujuannya itu seperti apa. Yang pertama, kenapa Gampi itu muncul? Ah ya Kenapa benar. Gampi? Kenapa sih Ya, muncul gitu? ya, kita bahas itu dulu ya. Ya. Mungkin dulu ada pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa dari teman-teman kita, dari ya umumnya kebanyakan teman-teman dari Padang, Sumatera Barat yang memiliki darah Minang, yang gimana ya, mereka tuh memikir kalau pendidikan di Indonesia ini sangat drastis untuk turunnya. Benar sekali sih. Makanya timbullah pemikiran mereka, ayo kita bikin sebuah gerakan yang peduli akan pendidikan, peduli akan cita-cita dari anak bangsa. Nah, perlu kita landas bawahi bahwa Gampi ini hadir untuk sebagai agent of solution untuk pemerataan pendidikan anak bangsa, terkhusus anak-anak yang memiliki permasalahan terhadap ekonomi. Oh berarti keterbatasan biaya gitulah ya? Kan kebanyakan teman-teman yang putus sekolah itu kebanyakan yang anak pelosok kan? Iya. Dipermasalahkan oleh ekonomi. Benar sekali. Seterusnya, alhamdulillah Gampi ini udah lumayan sih. Cuman kegiatannya kemarin pas waktu teman-teman masih di sini kan dominannya itu anak-anak dari Padang ya. Dominannya itu pas waktu gerakan ini apa turun itu mulai dari September, Oktober dan sampai Desember ini. Dan terus waktu kita libur itu kan Januari kita udah libur. Pertengahan Desember itu kita juga udah libur kan. Nah, di situ udah stuck berhenti, bukan berhenti sih, cuman teman-teman dominannya kan orang Padang. Jadi pada pulang ya. Pada pulang. Nah, sisalah saya sendiri dan saya pun tetap memantau teman-teman melihat keadaan mereka itu seperti apa. Dan alhamdulillah sekarang ini ada satu tempat yang kami fokuskan untuk di daerah Semarang. Di mana itu? Kalau itu di bawah jembatan Cakrawala di Semarang Barat. Oh, jadi Gampi itu melakukan kegiatan di bawah jembatan Cakrawala itu. Betul sekali. Nah, kegiatannya apa kalau di sana yang dilakukan oleh Gampi? Oke, untuk kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Gampi ya, yang pertama yaitu kita mengajar, membuat anak-anak tersebut seperti ya membuat sebuah kreativitas maupun mengulangi pelajaran-pelajaran. Ada yang sekolah, ada yang enggak juga. Bagi yang sekolah kita mengulangi pelajaran-pelajaran mereka, dan bagi yang tidak sekolah kita mengiringi teman-teman yang sekolah dengan yang tidak sekolah seperti itu. Luar biasa ya sahabat Dimas di rumah. Jadi cukup salut juga ya dengan hadirnya Gampi. Gak banyak anak muda zaman sekarang tuh yang
mungkin berbandingan tinggi, tapi untuk peduli sama adik-adiknya itu eh, masih jarang gitu. Gampi hadir mungkin karena itu tadi ya, ada keresahannya terhadap pendidikan di Indonesia yang turun drastis gitu ya. Jadi sekarang anggota Gampi itu ada berapa orang, Zan? Kalau untuk sekarang anggota Gampi 12 orang. 12 orang. Dan tidak menutup kemungkinan nanti kemungkinan dengan waktu cepat ini kami akan mengadakan sebuah oprek, dan bagi teman-teman yang serasa memiliki hati nurani, peduli gitu ya, peduli terkait pendidikan kita di Indonesia ini, ayo bergabung dengan Gampi, ayo kita menyebarkan kebaikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pendidikan ini. Nah, jadi buat sahabat Dimas di rumah, mungkin nih yang aku yakin banyak kok anak muda di luar sana yang peduli akan pendidikan, tapi mungkin belum punya wadah. Jadi Gampi ini bisa jadi salah satu solusinya ya. Yang ya kayak gini lah gambarannya, pakai rompi kuning teman-teman. Jadi kalau nanya yang pakai rompi kuning ini adalah Gampi tadi. Betul. Gampi itu singkatannya apa sih? Gampi. Oh iya. Dari tadi kita udah bahas Gampi, kita nggak tahu Gampi ini singkatannya apa nih? Gampi ini adalah sebuah singkatan dari Gerakan Akademi Berompi. Nah, makanya pakai rompi. Waduh. Oh iya ya. Gitu. Kalau nggak pakai rompi nggak Gampi namanya. Gak Gampi namanya. Ya, mungkin ya nggak tahu lah. Gerakan Akademi Berompi. Betul. Nah, Zan, gini Zan. Jadi Gampi ini untuk meratakan pendidikan Indonesia di jembatan khusus untuk di Kota Semarang, karena mungkin kuliahnya pada di Semarang semua ya. Berarti tidak menutup kemungkinan juga nantinya bisa orang dari luar Padang pun, anak-anak Padang bisa ikut nih. Oke. Sebelumnya nanti kita akan mengadakan oprek. Siapapun yang mau ikut kepada Gampi itu bakalan kami persilakan, silakan monggo ikut dengan Gampi dengan hati yang ikhlas, dan nantinya tidak menutup kemungkinan juga kita Gampi ini tidak terkhusus di Semarang juga. Nanti misalkan ada komunikasi dengan mahasiswa UPI atau UGM atau UNP, mereka tuh pengen juga seperti yang kita rasakan gitu, seperti teman-teman Gampi yang memberikan kebaikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Mereka ingin membuka juga di sana dalam bentuk Gampi juga, ya kami mempersilahkan. Luar biasa ya teman-teman. Dengan niat dan tujuan yang sama. Oh iya. Nah, tadi udah dibilang ya latar belakang Gampi itu dari apa ya, kepekaan kalian sebagai mahasiswa tentang pendidikan Indonesia yang terus drastis. Sebenarnya harapan kalian nih dengan ada berdirinya Gampi ini apa? Ya, harapannya semoga adanya Gampi ini menjadi permanfaatan bagi mereka, dan harapan dari Gampi juga pendidikan di Indonesia ini angka lebih baiknya diutamakanlah oleh menteri-menteri pendidikan, bahwa banyak di pelosok sana teman-teman kita yang putus sekolah dikenakan biaya. Itu kan salah satu yang sangat menyedihkan, betul kan Mas? Benar sekali. Soalnya aku jujur pas kemarin aku di NTB pun juga merasakan, itu kan termasuk pelosok juga ya. Jadi emang pendidikan Indonesia itu masih kurang merata gitu ya. Betul. Nah, ini aku mau nanya nih, soalnya kan kalian kuliah juga ya. Betul. Nah, terus kesananya kapan gitu? Oke. Untuk kita terjun ke lapangan itu kita menyesuaikan juga, kita cari waktu yang pas, kemungkinan dari teman-teman yang kuliah itu tidak mengganggu jadwal kuliahnya, kan seperti itu. Jadi kami mengambil hari Minggu, setiap minggu insya Allah terjun ke lapangan, yaitu yang sekarang terutama ya karena Gampi ini baru ya, makanya kami hanya terfokus terlebih dahulu kepada di bawah jembatan Cakrawala itu Semarang Barat tersebut. Nah gini Zan, anak-anak di jembatan Cakrawala itu kondisi di sananya gimana? Sebelum Gampi ada nih, dan kenapa Gampi itu memilih jembatan Cakrawala? Kan jadi pertanyaan juga kan? Ya. Oke. Sebelumnya kenapa kami memilih di jembatan Cakrawala ini? Mungkin kalau Dimas kesana mungkin sangat sedih lah melihat kondisi seperti apa di sana, seperti ya dilihat dari pertama rumah, pakaian, makanan, wah itu sangat menyedihkan. Tetapi ya mau gimana, disitulah Gampi hadir untuk memberi mereka semangat, memberitahu mereka bahwa
pendidikan ini sangat penting untuk mereka untuk mencapai sebuah cita-cita mereka seperti itu. Luar biasa sekali ya. Nah, pertama nih Gampi ke sana, respon dari masyarakat di situ gimana? Oke, untuk pertama kali Gampi menuju ke Semarang Barat itu, waduh, respon dari masyarakat, terutama itu masyarakat orang-orang tua yang jalannya itu udah enggak sempurna, itu malah berterima kasih banyak kepada kami. Terima kasih udah mau kesini, dan respon dari Bapak RT itu wah sangat mendukung sekali Mas. Malahan mereka juga membantu agar acara kita ini berjalan dengan baik seperti itu. Dan mereka pun menyediakan hal-hal seperti yang pertama, mereka juga menyediakan ya karpet tahu ya seadanya aja gitu. Kalau Dimas tahu ketika kami mengajar di bawah jembatan Cakrawala itu, waktu ketika truk itu lewat, waduh, itu serasanya mau runtuh itu. Kayak gempa gitu ya? Iya. Nah, nggak kebayangkan di ketika mereka lagi istirahat, adik-adik itu lagi istirahat, pada malam harinya ada truk lewat. Nah, gimana rasa mereka? Apakah mereka kebangun atau gimana? Saya tidak mengetahui. Iya. Ini mohon maaf ya, maksudnya aku nggak pernah kesana kan. Jadi emang rumahnya itu emang ya, di bawah jembatan gitu. Betul sekali, rumahnya itu ya di bawah jembatan. Bayangkanlah, ini jembatan, nah di bawah ini itu rumah mereka berjejeran, di samping penduduk itu ada rel kereta api dan tidak ada pagar sama sekali. Coba bayangkan berbahayanya adik-adik kita di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa anak yang di bawah naungan Gampi di sana? Untuk datanya kemarin saya ada, Gampi ada datanya, cuman nggak tahu pasti saya itu berapa jumlah. Contohnya anak SD ada segini, anak SMP segini, nggak tahu pasti. Cuman dari data yang saya lihat ada 40 orang anak, itu udah dari kelas 1 dari SD, SMP maupun SMA. Berarti 40 orang anak yang di apa yang sama Gampi gitu lah. Nah, kebanyakan anak di sana itu sekolah atau enggak gitu? Kebanyakan sih kalau untuk di sana masih sekolah, tetapi saya coba tes mana sih mereka sekolah. Saya coba tanya, adek kamu udah bisa baca belum Kak? Udah kelas berapa? Udah kelas 3. Udah kelas 3 belum bisa baca kan? Iya, iya. Satu yang sangat menyedihkan juga kan. Udah kita rangkul, kita ajari bersama, dan kita juga memberikan seperti hadiah-hadiah biar mereka semangat juga. Oh iya, paham. Nah, tadi aku nanya respon masyarakat, sekarang respon anak-anaknya gimana dengan kehadiran kalian di sana? Gini Dimas, waktu sebelum teman-teman Gampi pulang ke Sumatera Barat, aku setelah itu aku pergi sendirian ke sana. Kebetulan aku kan tinggalnya di masjid dan aku mendapatkan nasi kotak yang lebih lah. Nah, aku pergi ke sana. Jumat berkahnya lah ya. Jumat berkahnya. Aku pergi sana dan membawa itu. Aku belum berhentiin motor, mereka tuh udah ngumpul semua. Kak, mana teman-temannya? Mereka ngobrol, ngomong-ngomong seperti itu, tanya-tanya seperti itu. Ya, saya hanya bisa menjawab, iya nanti teman-temannya sini lagi gitu ya. Lagi. Mereka sekarang pada pulang, ya mau gimana lagi? Kondisinya seperti ini, bilang. Aku lihat, aku makan bareng sama mereka. Ya, selama libur ini aku yang kesana lihat-lihat, pantau-pantau. Walaupun aku tidak bawa apa-apa, kalau seandainya ada aku bawa, kalau seandainya tidak ada ya aku batang tubuh aku aja biar mereka lepas kangen juga melihat aku. Luar biasa sih, emang kalau udah sama anak-anak ini enggak itu ya saya kadang-kadang ada sedih, ada iya benar. Waktu senangnya itu senangnya kalau lihat mereka ketawa-ketawa, melihat mereka berantem gak jelas. Ya namanya anak-anak. Iya. Berarti bukan hanya anak SD, berarti ada SMP, ada SMA juga. Tetapi anak SMA udah. Iya, paham sih. Nah, gini, berarti kalian punya kurikulum sendiri yang diajarkan ke sana atau emang programnya itu membantu mereka untuk mengerjakan tugas sekolah atau mungkin ada program khusus nih? Ada program khusus itu ada seperti
seperti berkarya. Hmm. Ya contohnya kemarin kita memberikan karya kepada mereka itu kita ngeprint sebuah gambar, nanti kita berikan berupa batang padi, berupa Oh kacang iya iya padi, iya. nah dan kopi. Terus ada lagi ya semacam karya-karya seperti itu. Nah terus nanti tidak menutup kemungkinan kita akan mengajak teman-teman itu peduli terhadap lingkungan, gimana kehidupan bersih itu seperti apa, dan nanti kita juga akan mengajak mereka menanam pohon bersama. Insya Allah doakan Waduh, saja. luar biasa. Amin ya. Semoga harus terlaksana sih kalau menurut aku. Karena Insya Allah. jujur gak banyak mahasiswa yang kayak seperti kalian yang ada di Iya. Gampi. Memang kalian luar biasa ya. Nah, ini nih. Sebenarnya yang pengen aku tanyakan juga di Gampi ini ya. Gampi 12 orang dengan anak yang 40. Itu apa ya? Kewalahan mungkin atau gimana? Atau mungkin ada permasalahan-permasalahan apa yang dialami oleh Gampi waktu ngajar di sana? Karena kan cuma 12 orang ya dengan anak yang 40, menurut aku cukup tricky sekali sih. Jadi sebelum aku jawab hal itu, aku akan menjelaskan. Ada di Gampi itu ada Divisi-divisi ya gitu. tiga divisi. Oh iya, iya boleh. Yang pertama ada divisi pendidikan, ada 3 orang. Terus ada divisi sponsorship, terus ada divisi media. Nah itu saling berkolaborasi lah. Dan di antara yang ketiga itu nggak bisa pendidikan ini diserahkan kepada 3 orang toh, pada departemen pendidikan saja kan, tidak mungkin kan. Nah makanya kami minta bantuan, ayolah kita kerjasama untuk pemerataan pendidikan sesuai dengan visi kita. Jadi teman-teman yang 12 orang tadi, baik itu ketua, bendahara, sekretaris, itu ikut berkecimpung untuk mengajar teman-teman. Jujur sih kalau untuk kelelahan ya pasti kita ingat lagi tujuan kita seperti apa. Jadi Gampi 12 orang emang ada strukturnya, tapi ketika di lapangan kalian itu semuanya sama sebagai pengajar ya. Berarti apakah akan ada kemungkinan Gampi ini berpindah tempat sih, tapi menyebarluaskan lokasinya, mungkin sekarang hanya di Semarang, mungkin di Jembatan Cakrawala, atau mungkin besok di sini gitu. Oke. Kalau untuk itu karena kami baru 4 bulan ya. Mungkin. 6 berarti. Kalau September 6. Oh, 6 bulan ya. Untuk saat ini mungkin terfokus terlebih dahulu yaitu di bawah Jembatan Cakrawala, Semarang Barat. Dan tidak menutup kemungkinan, tadi saya sudah bilang juga, nanti kita akan menyebar luas ke pelosok-pelosok negeri Semarang, seperti Dimas kemarin, Dimas pergi ke NTB dengan membawa nama apa itu? Itu nice itu waktu itu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga Gampi akan seperti itu nanti. Wah, amin. Harus sih. Nah, kemudian ini terakhir Zan, dari aku. Sebenarnya yang pertama, nih ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, motivasi kalian untuk melakukan kegiatan seperti ini. Kemudian yang kedua, apa sih yang pengen Gampi sampaikan kepada mungkin mahasiswa di luar sana atau anak muda di luar sana tentang pendidikan ini? Mungkin silahkan dijawab. Yang pertama, motivasi ya. Kenapa kami bikin sebuah terlintas gitu kan? Gerakan Akademi Brompi ini. Ya, sedih aja melihat, dan kita juga melewati hal itu karena dulu kita juga berada di posisi seperti itu. Benar sekali. Dan alhamdulillah kita diberi jalan yang baik oleh Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mereka bakalan baik juga jalannya. Makanya kami berinisiatif sukarela untuk teman-teman yang mengurangi dana atau ekonomi. Itu pengorbanannya bukan cuma waktu ya, tapi mungkin uang juga, semuanya juga dikorbanin. Betul sekali. Nah, terus harapanku pada teman-teman, ayolah kita sebagai mahasiswa yang katanya agent of solution ya. Iya, benar sekali. Ayolah kita berbagi kebaikan, baik itu dalam bentuk materi ataupun fisik. Yang seperti Gampi harapkan itu ya, ayo teman-teman mahasiswa maupun tidak mahasiswa, ayo kita menyebarkan kebaikan, ayo kita
berikan semangat kepada mereka-mereka yang tidak memiliki eh, uang untuk sekolah maupun kuliah. Oh iya, luar biasa. Mungkin ini tadi aku bilang terakhir ya. Cuma aku waktu itu ingat Apa itu? GAMP ini open donasi buat Oh kegiatan ya, Cianjur betul ya. betul betul. Itu emang termasuk kegiatan dari GAMPI sendiri ya. Iya betul. Nah, di Gampi ini ada juga yang namanya peduli kan. Iya. Kan namanya gerakan Kerja Gampi. Nah, di hal demikian ada juga Gampi peduli. Kemarin tuh alhamdulillah kita mengumpulkan dana untuk Cianjur ya. Iya, Untuk Cianjur. Kita mengumpulkan dana dengan bentuk kita minta sumbangan itu di lampu merah. Kampus 1 Kampus satu. Dan kita minta sumbangan itu selama 2 hari. Dan alhamdulillah kekumpul sebanyak 5 juta sekian-sekian. Luar biasa. Dan itu kami menyalurkan ke Gampi itu ke pondoknya Buya Yahya. Dan alhamdulillah mendapatkan sepatah kata dari Buya Yahya memberi semangat pada sahabat Gampi, pada teman-teman Gampi untuk terus menyebarkan kebaikan. Luar biasa teman-teman. Cuma ada beberapa hal yang pengen aku sampaikan kepada teman-teman. Pendidikan itu adalah hal dasar yang harus dimiliki oleh siapa saja dan semuanya berhak ya maksudnya. Karena mau kaya mau miskin kita nggak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga siapa dan bagaimana ya. Tapi kita punya satu kesempatan untuk sama yaitu mendapatkan pendidikan yang layak bersama-sama. Luar biasa sekali Gampi Communication ini hadir untuk menyelaraskan ya pendidikan yang ada di Indonesia ini, dan aku harap setelah Gampi hadir di podcast ini akan lahir Gampi-Gampi selanjutnya dari teman-teman selanjutnya yang mungkin sekarang banyak mahasiswa itu yang cuma bilang peduli tapi tidak ada aksi ya. Iya. Tapi aku beruntung banget bisa berbagi bersama Gampi Community. Sebenarnya aku mau ngucapin terima kasih juga ya maksudnya udah mau berbagi di sini, udah aku juga aku dan sahabat Dimas di rumah mungkin ngucapin terima kasih juga kepada Gampi ya, udah menjadi pahlawan pendidikan, terutama untuk anak-anak di Kota Semarang. Aku yakin dan percaya semua yang kalian lakukan adalah kebaikan dan karena dia tulus tadi ya Zan ya, semoga terus berlanjut. Dan aku yakin dan percaya Gampi ini akan suatu saat akan menjadi komunitas yang sangat besar. Insyaallah, amin. Dan buat sahabat Dimas di rumah tadi udah dibilang sama Fauzan, tidak tertutup kemungkinan buat teman-teman nanti yang akan peduli dengan pendidikan bisa bergabung dengan Gampi. Untuk itu mungkin Gampi punya sosial media biar bisa di follow oleh sahabat-sahabat Dimas Podcast di rumah nih Fauzan. Biar teman-teman juga bisa lihat kegiatan Gampi itu seperti apa gitu. Mungkin Zan bisa Instagramnya apa atau apa gitu. Untuk sahabat Dimas Podcast, Gampi juga memiliki beberapa media sosial terkhusus yaitu Instagram. Dan di Instagram bisa teman-teman lihat gimana kegiatan Gampi, gimana kepedulian Gampi terhadap pendidikan, masyarakat, dan sebanyak-banyaknya hal yang kebaikan. Jadi di sini kita belajar bahwa kalau pendidikan itu sangat penting. Kenapa saya mengatakan hal itu? Ya mau tidak mau kita di dalam kondisi saat ini kita harus memiliki pendidikan seperti itu. Saya ada kata-kata sedikit untuk teman-teman. Kita tidak terpatok belajar itu di sekolah, tidak terpatok belajar itu di bangku kuliah aja ya. Di buku itu tidak terpatok. Karena belajar itu bisa di mana saja, bisa kapan saja. Kita bisa belajar dengan alam, kita bisa belajar dengan pengalaman. Kenapa saya mengatakan kita belajar dengan alam? Bahwa kita ambil saja sebuah filosofis, ketika semut itu bertemu berselisih jalan, mereka itu saling berhenti terlebih dahulu dan mereka akan ngobrol sedikit terlebih dahulu ya Dimas. Nah itu adalah suatu pelajaran yang dapat kita ambil bahwa kita dalam berkehidupan ini, ayolah kita bertegur sapa, ayolah kita menjaga silaturahmi. Dan ada satu lagi saya mengatakan belajar dengan pengalaman. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ada dulu teman mengatakan guru yang baik itu adalah pengalaman kita, tetapi guru yang terbaik itu adalah pengalaman teman kita. Jadi maksudnya seperti ini, pengalaman kita, kenapa guru itu bisa dikatakan pengalaman kita seperti ini? Contohnya gini Dimas,
kita mau ke kampus ini. Heeh. Nah, jadi ini kita belajar dengan pengalaman kita ya. Kita contohnya Fauzan mau ke kampus dan menuju ke kampus itu ada sebuah lubang dan Fauzan telah pernah terjatuh di sana. Masuk lubang dan udah pernah terjatuh di sana. Otomatis itu Fauzan belajar dengan pengalaman Fauzan. Otomatis untuk kedepannya Fauzan tidak akan pasti akan berhati-hati untuk biar nggak masuk lagi nih. Biar nggak masuk lagi ke lubang yang sama seperti itu. Nah, jadi untuk kedepannya aku akan berhati-hati terlebih dahulu untuk menuju ke sana. Nah, guru yang terbaik itu adalah pengalaman teman. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Contoh ini, Dimas sudah pergi ke kampus dan masuk ke lubang yang tadi, dan saya belum menuju ke kampus. Otomatis nanti pada esok harinya Dimas bercerita kepada saya, inilah pengalaman saya pergi ke kampus ada masuk lubang. Nah, otomatis saya akan menuju ke sana, saya akan lebih berhati-hati. Oh iya, seperti biasa ya. Jadinya seperti ini, guru yang baik adalah pengalaman kita, tetapi guru yang terbaik adalah pengalaman teman kita. Seperti gitu. Biar apa ya? Kalau aku nangkapnya tadi, biar nggak kejadian yang terjadi pada kita nggak terjadi lagi di orang lain, gitu ya. Betul. Nah, dan juga ini teman-teman, kita sebagai mahasiswa itu ada yang namanya Trigrama Perguruan Tinggi. Jadi salah satunya itu adalah pengabdian masyarakat. Jadi saat sekarang itu udah saatnya mahasiswa untuk mengabdi ya. Betul. Nah, terima kasih ya Fauzan udah berbagi di sini. Aku yakin dan percaya akan lahir Gampi-Gampi selanjutnya setelah ini ya. Dan akhir kata aku sebelum itu pengen ingatin kepada teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment nih channel dari Dimas Podcast ini. Dan jangan lupa untuk kunjungi juga media sosial dari Gampi Community untuk teman-teman bisa melihat kegiatan positif dari Gampi ini. Akhirnya aku Dimas Serullah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.